Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCTV viewers dimanapun kalian berada ya guys. Berjumpa kembali bersama channel kami yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate seputar trailer sinetron Naluri Hati setiap harinya, yang pastinya akan semakin seru dan semakin menarik lagi ya guys untuk kita tonton bersama. Lalu seperti apakah kelanjutan dari sinetron ini yang selalu kita tunggu-tunggu? Namun alangkah baiknya bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan juga loncengnya dan sukai video kami ya. Dan kami juga menyarankan kepada para sahabat untuk menonton video kami sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya. Sebelumnya Zen mengumumkan kepada semua orang termasuk Burina dan Gilang bahwa hari ini dia akan segera menikahi Naila. Naila pun terlihat sangat bahagia ketika Zen mengatakan hal tersebut. Bahkan dia pun sangat bersyukur mendapatkan lelaki yang sangat baik, yaitu Zen. Selama ini dia memang selalu menjaganya, bahkan selalu berjuang untuk Naila. Dia pun terlihat sangat bahagia akan segera menjadi istri dari Zen. Namun kali ini ingatan Naila sudah kembali dan dia ingat bahwa dirinya adalah Dinda, putra dari pengusaha terkenal Bapak Haryo, yang memiliki kekayaan yang sangat berlimpah serta memiliki perusahaan atas nama Dinda Finance. Dia pun saat ini sudah mengingat siapa dirinya dan di mana keluarganya. Namun sayangnya sebelum menikah dengan Zen, ingatan Naila sudah kembali dan dia pun mengingat siapa yang sudah membuangnya ke jurang. Bahkan dia pun ingat siapa yang sudah membunuh ayah kandungnya, yaitu Burina serta Gilang. Sandy awalnya mengatakan kepada Naila ketika dia akan menikah dengan Gilang waktu itu, dan hal itulah yang membuat Naila pergi dari rumah untuk meninggalkan pernikahannya bersama Gilang. Tetapi dia pun tidak ingat sejak 4 bulan terakhir ini apa yang terjadi kepada dirinya. Dia bahkan tidak mengingat siapa Zen lelaki yang akan dinikahinya itu. Kemudian dia pun akhirnya pergi ke Bali tanpa sepengetahuan Zen dengan menumpang sebuah truk yang bermuatan untuk membawa dia ke Bali. Kemudian dia pun bertemu dengan pengacara ayahnya. Namun sayangnya pengacara ayahnya tersebut sudah pensiun dan digantikan oleh anak kandungnya. Sementara itu, dia pun tidak mengetahui bahwa Naimas dan Ibu Larasati mengalami sebuah kecelakaan akibat ulah dari Gilang. Dan akibat dari kejadian tersebut, Naimas meninggal dunia dan Ibu Larasati pun mengalami koma di rumah sakit. Terlihat Bu Laras yang masih terbaring di rumah sakit dan dia pun tidak mengetahui bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Zen pun melihat kondisi dari Ibu Larasati, ibu kandung dari Naila. Ternyata Zen baru menyadari bahwa penulis yang bernama Anggun adalah ibu kandung dari Naila yang bernama Larasati. Dia pun tak menyangka bahwa ibu kandung Naila selama ini adalah Ibu Larasati. Kemudian Zen pun sangat menyayangkan ketika dia sudah bertemu dengan ibu kandung Naila, tetapi Naila tidak berada di sampingnya. Bahkan Zen tidak tahu kemana Naila pergi. Bahkan barang-barang Zen pun hilang. Tentunya itu adalah ulah dari Agnes dan Bu Elis yang pastinya akan menuduh Naila membawa barang-barang tersebut karena barang-barang Zen hilang bersamaan dengan hilangnya Naila. Zen dan keluarganya bahkan melakukan pemakaman atas meninggalnya Nenek Imas tanpa didampingi oleh Naila karena Zen tidak tahu di mana Naila sekarang. Di sisi lain terlihat Naila yang sedang duduk di sebuah mobil. Nampaknya dia pun numpang di sebuah mobil truk untuk membawanya pergi ke Bali. Kemudian Ibu Larasati pun sadar dari komanya. Dia terbangun, namun ketika dia terbangun, dia melihat Sandy dan Cindy berada di sampingnya. Sandy yang sudah mengetahui bahwa Ibu Anggun adalah Ibu Larasati. Kemudian Sandy dan Cindy pun menanyakan apa tujuan Bu Anggun memalsukan identitasnya dan mengaku sebagai
Ibu Anggun bukannya Ibu Larasati. Terlihat di sisi lain, Naila mengunjungi tempat di mana dahulu Sandy sempat tinggal. Namun penjaga kosan tersebut mengatakan bahwa Sandy sudah pindah ke Jakarta. Dan Naila pun tidak ingat 4 bulan terakhir apa yang terjadi kepadanya. Kemudian Dinda pun akhirnya pulang ke rumahnya sendiri, tetapi satpam di sana mengusirnya dan mengatakan bahwa Bu Rina serta Gilang sudah pindah ke Jakarta. Namun Dinda tidak mengetahui alamat yang pasti keberadaan Bu Rina serta Gilang. Lalu dia memutuskan untuk bertemu dengan pengacara ayahnya dan menyuruhnya untuk menelpon Bu Rina agar dia bisa menanyakan tempat tinggal Bu Rina di Jakarta. Dinda pun menyuruh anak dari pengacaranya itu untuk menghubungi Bu Rina dan menanyakan perihal soal perusahaan. Dinda harus mencari tahu kebenaran selama ini tentang 4 bulan terakhir. Dia pun bahkan tidak mengingat apa-apa. Dinda menyuruh pengacaranya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Bu Rina yang sudah menerima telepon dari pengacara ayah Dinda tersebut merasa sangat bingung mengapa tiba-tiba saja anak dari Pak Edo memintanya untuk bertemu untuk membahas soal Dinda Finance. Naila kini memang sudah mengingat masa lalunya dan siapa dirinya. Bahkan dia sudah ingat kekasihnya yang bernama Sandy. Namun dia tidak mengingat 4 bulan terakhir apa yang sudah terjadi kepadanya. Dia pun akhirnya menghidupkan televisi dan melihat Sandy yang sedang bernyanyi. Dia pun terlihat sangat kagum kepada kekasihnya itu dan mengatakan bahwa dia sangat rindu terhadap Sandy. Dan dia akan menyusul Sandy ke Jakarta sembari mencari tahu tempat tinggal Bu Rina yang sebenarnya. Dan dia pastikan akan segera merebut kekayaan Dinda Finance yang seharusnya menjadi haknya. Nah guys, semoga saja Dinda segera kembali ke rumahnya dan Bu Rina serta Gilang akan segera mendapatkan karmanya. Mereka akan menjadi gelandangan dan diusir oleh Dinda dari rumahnya karena sudah mencoba membunuh dirinya, bahkan merekalah penyebab kematian ayah kandung Dinda yang bernama Pak Haryo. Oke sahabat, kami rasa kami cukup sampai di sini memberikan informasi tentang sinetron Naluri Hati yang akan tayang di episode nanti malam. Untuk lebih lengkapnya, jangan lupa untuk saksikan sinetron ini yang tayang setiap hari, tentunya hanya di SCTV ya guys. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.